Halo Sobat Smul, Sobat Semangat Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil, angkatan 2017. Saya di sini sebagai moderator ya. Tentunya di suatu program baru di BEM FKIP, yaitu Podcast Smul. Ada yang tahu nggak nih kira-kira Podcast Smul itu apa? Jadi Podcast Smul itu merupakan wadah bagi teman-teman BEM FKIP untuk sharing-sharing nih, mengenai tentang perkuliahan, tentang organisasi, tentang isu-isu perkuliahan. Dan pada hari ini, di episode pertama, Podcast Smul kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tentunya yang tidak asing lagi oleh mahasiswa FKIP. Mungkin bisa aja nih kita langsung perkenalan dengan narasumber kita. Silahkan Kak, perkenalkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mularman, sebelumnya perkenalkan saya Rizwandi dari BEM FKIP Unmul. Alhamdulillah hari ini masih kuliah di Unmul gitu ya. Dan alhamdulillah masih aktif di organisasi termasuk BEM FKIP. Dan hari ini juga kita bakal sharing-sharing sama teman-teman, bagi informasi, bagi ilmu, bagi manfaat, bagaimana sih kira-kira harus berorganisasi, aktif berorganisasi dan semangat dalam berorganisasi. Mungkin itu aja yang bisa saya perkenalkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ya itu tadi sedikit perkenalan dari narasumber kita nih. Jadi sini ada beberapa pertanyaan nih Kak, yang harus dijawab, yang harus dibagi lah ilmunya, yang harus dibagi buat teman-teman BEM. Pertanyaan pertama Kak, apa sih pentingnya organisasi buat Kakak? Apa pentingnya organisasi buat saya gitu ya. Jadi kalau dibicarakan penting, dibahas secara penting, organisasi itu sangat penting sekali gitu. Kenapa? Karena itu sebagai salah satu support saya dalam kuliah. Karena visi saya adalah menjadi mahasiswa yang paling luar biasa. Jadi bukan biasa-biasa saja. Karena kalau kita mau jadi mahasiswa biasa, ya enak tinggal kuliah pulang sudah selesai. Tapi kita ingin lebih berbeda dari mahasiswa yang biasa-biasa saja. Maka dari itu organisasi adalah sebagai bentuk support saya untuk kemudian menjadi mahasiswa yang luar biasa, dan sebagai pendukung dan sebagai bentuk wadah untuk mencari pengetahuan di luar kuliah, pengalaman di luar kuliah, teman-teman baru di luar kuliah yang tidak mereka dapatkan hanya saja dengan berkuliah. Jadi sangat penting sekali tuh untuk kita dalam hal berorganisasi, untuk terlebih lagi untuk diri sendiri gitu ya. Karena pada dasarnya organisasi itu adalah tempat gitu, tempat di mana segala pengetahuan itu ada, segala pengalaman itu ada, tinggal kita aja lagi yang mau ikut atau enggak dengan organisasi. Jadi sangat-sangat penting sekali bagi saya. Begitu sih untuk seberapa pentingnya, penting banget. Tadi ya, pentingnya organisasi dari Kak Rizwandi sangat penting gitu ya. Karena Kak Rizwandi ingin menjadi mahasiswa yang berbeda. Nih kedua nih Kak, mungkin apa saja sih organisasi yang pernah ataupun yang sekarang Kakak lagi ikutin itu? Oke, baik. Jadi untuk organisasi yang pernah saya ikutin itu alhamdulillah banyak ya. Saya sudah aktif dari semenjak sekolah di menengah atas ya, di SMA saya sudah mulai aktif di organisasi. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah pernah aktif di SMA gitu, di SMP misalnya ikut OSIS, ikut PMR, ikut Pramuka, ikut Paskibra, ikut apapun itu yang sifatnya bersifat komunitas ataupun mengumpulkan orang-orang banyak yang ada di SMA, itu semua adalah namanya organisasi. Nah, dan alhamdulillah pengalaman itu saya bawa sampai ke perkuliahan, sampai dunia kampus gitu ya. Jadi organisasi saya tidak stop hanya ketika lulus kuliah, tidak, tapi setelah lulus kuliah itu lanjut lagi untuk kemudian meniti hal-hal baru, ilmu-ilmu baru di kampus. Dan di kampus itu ternyata banyak lagi organisasi, ada di HIMA, ada di LDK, ada di BEM dan lain sebagainya, macam itu banyak. Dan alhamdulillah itu sudah saya ikuti semua gitu untuk organisasi. Wow ya, itu yang tadi pengalaman organisasi yang pernah diikuti sangat banyak ya, mulai dari SMA, mulai dari sampai sekarang ya, sangat banyak. Terus nih Kak, apa aja sih yang udah Kak berikan di dalam organisasi? Terus pernah mengalami kendala apa itu di dalam organisasi dan bagaimana Kakak menyelesaikan? Oh iya, jadi apa aja yang sudah kita berikan terhadap organisasi gitu ya. Jadi kan organisasi ini kan adalah wadah gitu, ataupun tempat yang ibaratnya dia sebutir mangkok atau
satu wadah gitu, yang dimana wadah itu adalah tempat kita untuk mengisi hal apapun di sana. Ibarat kita membeli bakso gitu ya kan, kita isi dengan pentol, kita isi dengan mie, kita isi dengan apapun bahan-bahan yang bisa membuat wadah itu terisi. Nah itu juga organisasi gitu, yang kita bisa isi apa, banyak. Satu adalah manfaat gitu kan, manfaat untuk organisasi itu, dan organisasi itu akan bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Kemudian yang kedua apa, pengorbanan kita itu sudah kita berikan kepada organisasi gitu ya, mengorbankan waktu, material, moral, dan lain sebagainya macamnya untuk organisasi gitu. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Banyak hal-hal yang bisa kita isi ataupun bisa kita berikan kepada organisasi gitu. Salah satunya adalah ide dan gagasan kita yang mungkin selama ini kita cuma berpikir di kos kita, cuma kita aplikasikan di media sosial tanpa kita menindaklanjutinya secara langsung. Nah, tempatnya adalah di organisasi untuk kita menuangkan gagasan kita itu, menuangkan ide kita itu, menuangkan kreatif kita itu gitu kan, menuangkan ilmu-ilmu yang ingin kita berikan terhadap organisasi itu. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk organisasi itu. Itu sih menurut saya apa yang pernah saya berikan untuk organisasi. Tadi sedikit Kak, kendala yang pernah Kak alamin, terus bagaimana Kak menyelesaikan suatu persoalan? Iya, jadi kendala di organisasi itu pasti banyak sih teman-teman, namanya juga tempat ya gitu ya, pasti ada saja masalahnya gitu. Mungkin mulai dari perbedaan pendapat dengan satu teman yang lain, dengan anggota yang lain, kemudian permasalahan emosional, permasalahan keuangan, permasalahan dan lain sebagainya macamnya, banyak sekali permasalahan. Pasti ada teman-teman, karena itu sebagai bentuk ujian kita ya, sama kita kuliah juga pasti punya ujian. Nah itu juga ujian dari dalam organisasi gitu, kita punya masalah itu diberikan ujian. Tapi masalah itu hadir bukan untuk membuat kita jatuh teman-teman sekalian, bukan untuk membuat kita semakin down teman-teman sekalian, tapi membuat kita menjadi orang yang memiliki kapasitas tinggi dalam menghadapi suatu permasalahan. Visi kita adalah setiap mahasiswa ingin menjadi seorang pemimpin, maka pemimpin itu harus dihadapkan dengan masalah. Kalau dia tidak memiliki masalah, bagaimana dia bisa memimpin? Itulah gunanya seorang pemimpin, agar dia bisa menyelesaikan suatu masalah. Begitu juga dalam organisasi gitu. Kita memimpin organisasi, kita ikut di dalamnya, pasti di dalamnya ada masalah. Masalah itu untuk membuat kita menjadi orang yang berkualitas dalam hal apapun, dalam menyelesaikan masalah. Toh setelah keluar dari organisasi, keluar dari kampus, kita akan berhadapan dengan dunia nyata teman-teman sekalian. Itu lebih banyak lagi masalahnya. Dan alhamdulillah kalau misalnya kita bisa menyelesaikan masalah di organisasi, pasti kita juga bisa bakal menyelesaikan masalah-masalah yang ada di luar organisasi, karena kita sudah berpengalaman gitu ya. Nah kemudian menyelesaikannya gimana? Oke. Jadi teman-teman sekalian, masalah itu saya ibaratkan seperti kita sedang naik kapal dan kita sedang berada di tengah lautan, dan lautan itu sedang terjadi badai-badai besar, ombak-ombak yang besar, petir-petir yang banyak gitu ya. Tapi kita menyelesaikannya bukan dengan kemudian lari dari kapal itu atau terjun dari kapal itu, tidak teman-teman sekalian. Tapi kita mencoba untuk mengendalikan kapal itu, menyetir kapal itu, ya kan? Mengkondisikan kapal itu, memimpin apa yang ada di kapal itu untuk melewati badai-badai itu. Kalau kita lari kemudian tidak ingin menyelesaikan permasalahan itu, tidak akan menyelesaikan. Begitu juga dengan kita teman-teman di organisasi, ketika ada permasalahan, bukan harus mundur dari organisasi, bukan harus lari dari organisasi, tapi kita lah yang harus menyelesaikan permasalahan itu. Karena kita dibina, karena kita diciptakan, karena kita masuk ke dalam sana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi itu. Dan ingat, kita dalam berorganisasi tidak sendiri kawan-kawan sekalian, tapi kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya anggota-anggota lain yang siap membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tinggal dari kita saja mau atau tidak menyelesaikan. Oke. Tadi ya, bagaimana Kak Ariswandi menyelesaikan suatu permasalahan di dalam organisasi. Selanjutnya Kak, ini terakhir Kak, pertanyaan terakhir buat Kak Ariswandi nih Kak. Bukan pertanyaan sih Kak, ini lebih ke motivasi nih buat teman-teman itu. Ada nggak Kak? Nih. Oh iya, jadi ini terakhir ya, terakhir sudah. Jadi motivasi nih untuk teman-teman yang mungkin lagi berorganisasi, yang mungkin belum berorganisasi. Saya harap yang sudah berorganisasi semakin semangat untuk berorganisasi, semakin semangat untuk menebar manfaat, semakin semangat untuk mencari pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya macamnya yang bersifat kebaikan untuk diri Anda sendiri dan orang lain. Dan untuk yang belum berorganisasi, saya harap kalian harus mencoba terlebih dahulu. Jangan memandang dari segi apa yang belum pernah kalian rasakan, tapi nilailah apa yang sudah kalian pandang dan apa yang sudah kalian rasakan. Ketika kalian sudah pernah mencoba,
kalian akan sadar dan kalian akan paham bagaimana menilai sebuah daripada organisasi. Jadi teman-teman gini teman-teman, saya selalu mengibaratkan begini, kita mahasiswa adalah pemuda dari segala pemuda. Dan saya selalu mengatakan begini, kita ini ibarat kapal pesiar. Kapal pesiar itu lengkap teman-teman, dengan segala instrumennya, dengan segala alat kelengkapannya, dengan segala teknologinya, dengan segala kebutuhan yang ia perlukan teman-teman sekalian. Tapi teman-teman perlu paham, kapal pesiar dibuat bukan untuk hanya dipamerkan, bukan untuk hanya dilihatkan. Kapal pesiar akan tetap aman jika dia hanya berlabuh di suatu pelabuhan. Tapi bukan untuk itu dia diciptakan. Dia diciptakan untuk kemudian kelak melewati badai di tengah lautan. Dia akan melewati gelombang-gelombang yang sangat tinggi, petir-petir yang sangat dahsyat yang tidak ada orang lain bisa menahannya. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pemuda. Kita dibina, kita diberi pengetahuan, kita kuliah, kita masuk organisasi, bukan hanya untuk eksistensi, bukan hanya untuk dilihat orang lain, tapi untuk kebermanfaatan orang lain teman-teman. Pemuda yang hebat bukan dia yang hanya memiliki prestasi, bukan dia yang hanya memiliki bakat-bakat dalam organisasi, bukan dia yang hanya mempunyai banyak harta dan lain sebagainya, tapi pemuda yang hebat adalah dia yang memiliki organisasi, dia yang memiliki prestasi luar biasa, dan dia yang memiliki pengetahuan-pengetahuan luar biasa yang dia gunakan untuk kebermanfaatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi fungsi dari kita adalah untuk bermanfaat pada orang lain, dan tidak ada hal lain selain itu teman-teman sekalian. Anda bermanfaat untuk diri Anda dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi yang Anda panen ini bukan hanya hal sifat duniawi, tapi kelak yang akan Anda panen adalah suatu hal yang jauh lebih besar dari dunia, yaitu di akhirat nanti akan Anda panen yang namanya kebermanfaatan yang Anda lakukan ini. Memang kita di organisasi tidak digaji teman-teman sekalian. Teman-teman semua paham pasti kita tidak digaji dengan uang. Kita tidak digaji dengan apapun, tapi kita digaji dengan pengetahuan. Kita digaji dengan pengalaman, kita digaji dengan teman-teman baru yang kelak akan menjadi penopang kita untuk meraih suksesan di masa depan. Jadi tetap semangat untuk berorganisasi, tetap semangat untuk bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa bermanfaat untuk manusia-manusia lainnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga tetap menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Tadi ya, yang jawaban yang luar biasa, bagaimana yang sangat motivasi teman-teman gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kak telah hadir di podcast Smul, podcast Semangat Mula Warman gitu ya, di episode pertama. Dan tentunya terakhir nih, penutupan dari saya, tetap semangat buat teman-teman, semangat untuk menjadi sebaik-baiknya manusia gitu ya. Karena sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Dan tunggu kehadiran podcast selanjutnya deh. Tunggu di podcast selanjutnya di episode kedua, tentunya dengan narasumber hebat lagi deh. Dan terus pantengin podcast Semangat Mula Warman BMF KIP. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.